Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu dan menaikkan syukur mengingat kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat kami, orang-orang berdosa ini. Orang-orang yang sesungguhnya telah menjadi seteru Allah karena pemberontakan dan kejahatan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu telah memperdamaikan kami kembali dengan Allah, pencipta, penyelamat, pembebas, pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah dinyatakan kepada kami lewat Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu juga sampai pada detik ini dalam kehidupan kami. Pagi ini kembali kami sama-sama mau merenungkan firman-Mu. Tuhan ampuni kami, sucikan kami, mohon hikmat pimpinan-Mu dalam kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan tolonglah juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, dalam hal kita berelasi atau kita menjalin hubungan dengan antar sesama kita, tentu tidak bisa dihindari adanya terjadi riak-riak ataupun benturan-benturan, bahkan perselisihan dan permusuhan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Nah, hal ini bisa dikarenakan mungkin adanya perbedaan cara pandang atau pemahaman, ada pergerakan emosi, ada perasaan-perasaan atau mood yang kadang tidak stabil begitu ya. Dan mungkin juga ada perbedaan kepentingan di sana dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan satu realita hidup yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Sebab kita sebagai makhluk sosial, mau tidak mau, kita butuh, kita perlu untuk kita menjalin hubungan, berelasi antar sesama kita. Nah, lalu bagaimana? Apakah kondisi yang seperti sudah saya utarakan di awal tadi, apakah ini harus menjadi makanan kita sehari-hari dalam kita menjalani sebuah relasi, dalam kita menjalani sebuah pertemanan, hubungan dengan sesama kita, dan apakah ini akan membuat kondisi-kondisi seperti yang sudah saya sampaikan ini akan membuat kita kehilangan damai sejahtera? Nah, jawabannya tentu tidak. Sebab Tuhan sudah memberikan solusi yang terbaik untuk menjawab persoalan ini. Nah, kita akan bersama-sama lebih jelas lagi di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang didasari dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, "Kamu yang telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Ya, saya akan baca kembali ayatnya yang ke-44 yang sesungguhnya menjadi penekanan dalam perenungan kita pada pagi ini. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, musuh. Siapakah yang dimaksud dengan musuh ini? Nah, pada umumnya yang dimaksud dengan musuh adalah mengacu kepada orang lain yang melukai dan menyebabkan rasa sakit hati, bahkan penderitaan di dalam diri kita. Dan responnya biasanya itu timbul yang namanya membenci, bahkan ada yang sampai dengan membalas dendam terhadap orang tersebut yang dimaksud dengan musuh. Padahal membenci musuh itu sama saja dengan kita membiarkan ia menghancurkan, ya. Musuh itu menghancurkan kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan umatnya untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh di sini bukan berarti kalau kita membiarkan musuh itu bisa dengan seenaknya terus menerus untuk menyakiti kita. Tentu bukan itu maksudnya. Jika kita belum mampu untuk menjadikan musuh itu sebagai teman kita, maka saya rasa kita tidak perlu untuk memasakkan diri, ya. Tapi tentu kita tidak berhenti di situ, tetapi kita terus ada berproses, berusaha demi usaha, tahap demi tahap. Dan tahap awal kita bisa mulai dengan cara bagaimana kita mendoakan dia, mendoakan musuh kita. Cara ini bisa sangat membantu di dalam kita menghilangkan segala rasa kebencian dan rasa sakit hati yang ada pada diri kita. Maka pada saat itulah kita akan merasa merdeka, kita akan merasa terbebas dari segala kebencian, dan kondisi ini akan membuat diri kita jauh lebih bahagia, ada ketenangan, ada damai sejahtera dalam diri kita. Dan satu hal lagi yang juga penting, yang juga perlu untuk kita renungkan dan kita sadari, yaitu seringkali musuh hadir dalam kehidupan kita itu karena kegagalan atau ketidakmampuan kita di dalam kita membangun sebuah relasi yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mendoakan musuh, sesungguhnya itu adalah cara yang jitu, cara yang tepat, supaya kita bisa terhindar dari segala kebencian, dari segala rasa sakit hati kita, dan supaya juga kita tidak punya kesempatan untuk kita memusuhi orang lain. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, dan tentunya ketika kita berdoa, yang menjadi tujuan doa kita di sini adalah agar supaya mereka yang kita anggap musuh itu, mereka juga dianugerahkan sebuah kesadaran dan sebuah pertobatan untuk mereka memperbaiki diri. Inilah yang Kristus ajarkan kepada kita murid-muridnya, kepada kita setiap umatnya. Sebuah ajaran kebenaran sejati tentang kasih yang bukan dari cara dunia, yang bukan berasal dari dunia. Marilah untuk kita meneladani dan menjalani hidup di dalam kita berelasi dengan sesama selayaknya orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menang atas dosa, bahkan dosa kebencian. Jadi istilahnya kita sudah selesai di sini, ya. Sebab sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita telah dianugerahkan, kita telah memperoleh, kita telah memiliki, menikmati kasih Kristus yang begitu besar, yang telah memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa. Mari, milikilah kasih Allah di dalam kita menjalin relasi dengan sesama kita. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan musuh kita, dalam satu bagian firman Tuhan
di Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita umatnya, para pengikut Kristus, untuk kita meneladani Kristus di dalam kita hidup mengasihi sesama kita, juga termasuk kepada musuh-musuh kita. Kiranya Tuhan menolong untuk kita melakukan firman Tuhan dengan segala ketaatan di hadapannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan di dalam setiap kegagalan kami, untuk kami mewujudkan kasih di dalam kehidupan kami, secara khusus dalam hidup berelasi dengan sesama. Kami berdoa Tuhan, mohon kekuatan daripada-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh terus menjalani, melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, secara khusus di dalam kami mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi musuh kami ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami kasih Kristus boleh dinyatakan dan kemuliaan Kristus boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.